Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, narik kuna wajiki pengatalan naliki agama. Naliki tepak. Saya teringat waktu saya masih SD ketika hendak ujian akhir. Jadi kita pelajari ada buku panduan. Mungkin sudah lebih 20 tahun yang lalu. Saya juga heran ya. Anugerah terbesar yang Allah Subhanahu berikan kepada manusia ini kok agama ya? Di situ kan ada pilihan ganda ya. Di situ ada rumah, ada kekayaan, ada mobil. Tapi kok jawabannya agama. Waktu itu saya masih kecil, saya belum paham ya. Ternyata betul ya. Narik kunafoji ki Allah Ta'ala, narik ki agama. Apalagi nafafahai ki agama ya. Mayyirillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, dia akan dipahamkan agama. Jadi beda tuh paham, beda tahu, beda nisang ya. Contoh, ini terjadi Pak. Biasanya masjid-masjid itu kalau zuhur sering ya pegawai syaratnya tidak ada. Akhirnya yang azan ya serba darurat. Ada anak muda, daripada tidak ada azan, dia naik azan. Ya, namanya orang belajar agama tidak tahu azan, jadi terbalik Pak ya. Dia bilang hayal falah dulu, baru hayal sholah. Tabali azanna. Padahal dalam ilmu fikih tidak apa-apa itu terbalik azan. Ya. Dia mereka tetesah sempajangnya. Ya. Dia nasolangi sempajangnya. Apalagi ini darurat. Karena dia bang, dia pada masih terpaksa anak muda bang, tabali azannya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba engkau sarjana SAG tamu sigi mengaruh nah ciri anak-anak agan asam kamu ini kalau mau azan belajar dulu, jangan langsung azan, itu azanmu terbalik-balik itu ya. Agan mau pakai tapi anak-anak macam itu daripada nasa dia agak bang mendibaka. Apa yang terjadi setelah dia marahi ini anak, dia balik ke rumahnya. Dia tahu kalau azannya terbalik. Ya. Satu hal yang lain, waktu nabayana naik, engkau Pak Galung, ya, Pak Galung. Ya namanya Pak Galung, petani di gagas sekolah nak kasih. Nama SD detuna temak. Nang kelingana batawe, materuna dempereng, bengkuna reo bolana ceme, nasulu pakiana. Joka masigi. Padahal deni sengi makada ero banda nanae tabali bali salah. Tapi dia paham ya. Dia paham kalau azan itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk salat berjamaah di masjid. Ini nama kuke ya, fenomena yang sering terjadi antara kita. Orang terlalu mengejar ilmu ya. People nalufeni hakikan apa disengi yaitu mapaham sampai-sampai Pak ya, ironis sekali ya, saya heran ya, demi golongan, demi kelompok, bahkan demi partai mengaku ya, ada yang mengaku alumni Al-Azhar, astagfirullahaladzim, akan agama pakai agama Pak ya. Kasiasi agama tak makuki ya timpiato agama tak mengakunya ini orang alumni Al-Azhar
demi kelompok. Terjadi, Pak. Siapa lagi yang mau dipercaya? Saya waktu kunjungi seorang ulama di Parepare, karena saya ada kegiatan tiap minggu saya kunjungi ulama ya, di Pindrang sudah ya. Termasuk pembicara nanti saya dengar Dr. Yunus Samad ya, saya sudah kunjungi beliau. Ketika salah seorang ulama sepuh saya kunjungi, maku kenasa dena gago dia tepuri ya. Nama pekerja agama Fabel itu nih. Betul, Pak ya, maku kia profesor narkoba. Ini tepur maku kia ya. Kiai Fabel. Tiga-tiganya Anda mengatakan diri Anda ini alumni Al-Azhar dari Mesir. Tanya kok ya. Mungkin boleh Mesir ya, tapi dia lulus DO istilahnya. Tapi tiga-tiganya Anda mengatakan alumni ya. Bahaya ini, Pak. Terjadi ya. Astagfirullahaladzim. Makuki kasih asitongnya agak mata ya. Ini kan dipercaya Ustaz. Kiai lagi ya, dosen terbang ya. Aku orang labuk ya. Dana haji na korupsi. Jadi narikutannya itu ya usaha atas iman ya. Usaha atas agama. Indra sakit. Makanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihna fid din. Ipun papahaki kasi agama ya. Ya, namun ide nama tanda titelle ya. Narikivangi cukup ya. Karena yang ditimbang nanti di akhirat adalah amal, bukan ilmu. Jadi itu huruf-hurufnya ain, mim, lam. Amal. Tanya hadisangan. Nariku hadisangan tawe jaminan satu-satunya tak masuk surga min rasa ini, min rasa ki. Profesor bawa tak masuk surga. Nabi tak dia matuga agak titanya. Bahkan ummi ini sama baca, ini sama roki. Para sahabat dia agak titanya. Tapi generasi terbaik yang betul-betul menguasai ilmu sahabat. Makuke apa yang terjadi? Mace kajian telung pulang, salah mana tahu? Bid'ah mana tahu? Tama mana tahu neraka? Astagfirullahaladzim. Itulah yang terjadi, Pak. Jadi perlu makuke ya. Kita mencari di mana sebenarnya itu. Lenyap nih makuke, lenyap. Dan ini harus diusahakan ya. Ya tengah-tengah Pak. Sebagaimana orang mencari rezeki untuk makan. Masa mateng-tengah ki sapadale untuk sesuap nasi, sementara untuk kehidupan kita yang selamanya ya bungi-bungi ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, narikun puji Allah taala naliki agama, naliki pemahaman agama. Ya. Naliki pemahaman agama. Apalagi nariku Allah taala napiliki untuk terlibat dalam mengurus agamanya. Ya. Ini barang langka ya, mahal ini Pak. Nariku napiliki Allah taala ngurus agama. Nah sebab aku ke ya timpiatu agama. Ya lengi pada angkangnya maka dah sibuk aki pasah. Ya lengi pada kantor maka dah mengi macam aku oke kantor. Bahkan ya lengi guru maka dah pusi kak ngurus anak guruku. Jadi agama tak maku ke siasa Pak. Mereka tanya pada di mana malai. Mereka tanya pada di mana mampu agama tak minta sakit. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi naciptakan ki Allah taala mondro kilinoe cinampelat dak mi. Maku kejaran itu hidup sampai 100 tahun. Mentok sekarang 70 tahun. Apalagi yang kelahiran 80-an. Maksudnya ini narati ya sangin 60 tahun. Ini sudah penelitian. Nariku dia pergunakan waktu TCD maka malah we madodolat da Bogota. Madodolat da Bogota.
Karena kenapa? Ada beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak pastikan. Misalnya, yaghfiru liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi siapa yang dikehendaki. Wa yu'izzu man yasha. Allah Subhanahu wa taala memuliakan atau wa yuzillu man yasha, atau menghinakan bagi yang dia kehendaki. Tapi maka Allah taala, fazkuruni ashkurkum, fazkuruni ashkurkum. Ingraka pasti ingraku, ingraka pasti ingraku. Intan surullah yang surkum, narik kamu tolong ya agama anak Allah taala pasti toloko. Ini mako kifigo. Kok bisa kita ini seorang hamba menolong agama Allah? Kenapa? Nasabah ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sitonganna perlu ki syukurlada Pak, syukurlada ki. Jadi ada beberapa hal yang harus kita syukuri. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia. Agak bicara nah ciptakan kita Allah taala seperti binatang. Ya, dia negara tahu masih. Terus yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita dari rahim seorang muslimah. Tapi yang kira bicara tempat otak tanya salam. Mungkin macam ji Kristen ni, Hindu ni. Ya perlu isukuruki. Meskipun kata orang Islam KTP tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa. Daripada tanya ke salam. Ya. Jadi hari ini yang mulia, syukurlah deki macam jemaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ya, diharamkan surga dimasuki oleh manusia sebelum dimasuki oleh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kaget, Nabi sendiri, bahkan Nabi Ulul Azmi itu mengharap untuk menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, bahkan neneknya sendiri Nabi Tak, Nabi Ismail, Nabi Musa. Tapi siapa yang akhirnya dikabulkan doanya, yaitu Nabi Isa. Di bawah Nabi dikabulkan doana macam umatnya Nabi Tak sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Isa. Jadi Nabi Isa akan turun, dan itu pasti Pak. Pasti Nabi Isa akan turun di akhir zaman ini, dan itu sudah dekat. Karena kenapa? Kejayaan umat Rasulullah itu berumur 1,5 hari saja. Ini tertulis dalam kitab Ihlul punya orang Yahudi. 1,5 hari akhirat berarti 1.500 tahun dunia. Sekarang tahun 1436 Hijriah. Macawek nih. Macawek itu makukin. Tanda-tanda kiamat besar sudah dekat sekali. 1436. Kurang lebih 60 tahun lagi. Si penasana itu mati tahu. Dari kutanya pasukan Imam Mahdi, pasukan Dajjal. Sementara Nabi Isa akan diturunkan kembali ke bumi ini bukan untuk membawa agama baru, akan tetapi sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam makna Nabi Tak. Apa yang beliau lakukan? Yang pertama, Nabi Isa akan berhaji. Nabi Isa mahaji. Nah, ciri syariatna penguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahaji itu mati Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa akan menghancurkan salib.
sebagai bukti bahwa tasalai itu Nasrani yang mengatakan Nabi Isa itu disalib dan penebusan dosa. Maka nama itu Nabi Isa, nah hancur ke mana salibnya? Yang ketiga, Nabi Isa akan membunuh babi. Ya makuke, ya nanti mau kita tahu babi. Nanti di akhir zaman, ketika Nabi Isa turun, semua orang membunuh babi. Biarpun orang Nasrani, orang Yahudi, orang Cina, semua membunuh babi. Karena mereka tahu bahayanya babi. Yang keempat, Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Ya. Jadi sudah ada tempatnya, ada satu pohon di Israel. Itu di situ nanti dibunuh Dajjal oleh Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tetap menjadi pasukannya Imam Mahdi. Jadi mencawin itu Pak, ya, mencawin. Jadi ada beberapa teman yang ketemu dengan ulama yang menceritakan hal ini. Jadi mencawin nih. Kalau tanya di Ratte anak tak, sisa 60 tahun lagi, tanda-tanda kiamat besar akan datang. Agak tuh makuk Pak, muncul mana nih golongannya? Lebih 70 golongan muncul semua, mengaku mana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini menibawa pilih, ini menibawa matuk mite. Ini ke sebenarnya si tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari segi kata bahasa Arab, riasanya Ahlus Sunnah orang yang selalu mengamalkan sunnah dari ujung rambut sampai ujung kaki 24 jam. Jadi saya Ahlus Sunnah Pak. Contoh dari segi pakaian saja, ya, pakaian Nabi tak berjubah. Nabi tidak pernah lepas tutup kepala. Bahkan adab-adab masuk WC pakai tutup kepala. Jadi narikon ke tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah sengalena dinelo masongko, apalagi ta masih tanya. Jelas sekali. Nabi tak tama lagi WC, nah sampul. Lo lagi mati indro tahu. Coba baca adab-adab tidur. Kemarin waktu saya bawakan hikmah maulid, saya tanya anak-anak, masih tahu nggak doa masuk masjid? Masya Allah, masih banyak. Kalau anak-anak wajar Pak, kalau kita tidak tahu doa masuk masjid, tidak tahu doa masuk WC, bagaimana namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita real saja Pak, kita real. Masih banyak orang masuk masjid kaki kiri, masuk WC kaki kanan. Astagfirullahaladzim. Mengaku pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi biasanya Ahlus Sunnah menghidupkan, mengamalkan sunnah. Apalagi ulam maulid makuke. Maka dan memang ada buka man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia mencintaiku. Maka barang siapa yang mencintaiku, dia akan bersama saya di dalam surga. Ahlus Sunnah menghidupkan sunnah-sunnah. Bukti nama aku Pak, muncul itu sunnah, maju bani tahu. Ya riolo, dari komite ki tu maju bah, ya sengi aliran keras. Wah tadi, Pak Bombo, maku kimi ingin atau maju bah. Rata-rata macam cita. Hakim ke tu maku boleh kumpul, batu nak bicara, batu. Muncul sunnah maku ke Pak. Berarti macam ini. Mana kau batu tu bicara? Ya, muncul mana sunnah? Muncul. Terakhir orang pada pesan pedang. Ya, pasabang ke pedang ada buka. Maku ke kipare bare. Rata-rata orang pesan pedang. Napa? Maka ada macawet itu. Macawet. Ahlus Sunnah orang yang menghidupkan sunnah. Wal Jamaah. Makanya wal Jamaah. Terima berjamaah. Ya, terima berjamaah. Itu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, berjamaah.
nariko angka to matande bicaranna, ya matande nasa padisinganna, matande kajianna, battawi dina kedo. Jangan tinggalkan. Sunnah terbesar Rasulullah salat berjamaah bagi laki-laki. Untuk perempuan boleh di rumah, boleh, tidak ada masalah, dan tidak dilarang untuk salat di masjid karena sekarang sudah tidak ada fitnah. Sunnah terbesar Rasulullah salat berjamaah bagi laki-laki. Makanya di dunia maya sekarang beredar, ya mungkin adik-adik yang suka internet, suka Facebook, BBM-an, laki-laki yang tidak salat berjamaah, apalagi tidak salat Jumat, maka harusnya dibelikan jilbab warna pink. Nah, gini. Betul Pak? Sesuai dengan surah An-Nur ayat 37. Ya sengi burane, dia dapat kaliali ya sengi jama-jama. Dia dapat kaliali ya sengi dangkangan. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Jadi cocok. Ibali tanya burane dari kedua sebagai berjamaah. Ayat. Maka pantas dibelikan jilbab saja. Ayat apa? Silakan buka. Surah Nur ayat 37. Rijalun yasangi burane, apalagi dia yasangi ogi. Mit calak dek itu ya kedai. Tanya ke burane iko, bincok ku apa iko. Ano masuk? Pengala tahu Pak mak kedai ki. Yasangi burane, dia dapat keliali lino. Nari ketaman waktu sampayang, engkau mau pakai seliwan, tanya berane. Tahu ke masih dia berjamaah kesempurnaan sholat. Namun dia betah husuk. Kesipaku tanah Ustaz, kalau saya sholat, pikiran saya kemana-mana. Tidak apa-apa daripada kemana-mana tidak sholat. Tidak apa-apa. Kalau kita sholat pikiran kemana-mana, macam-macam ya. Tidak apa-apa daripada kemana-mana tidak sholat. Mas sempaja pikiran ke pasai daripada ke pasai dan sempaja ke masjid. Tidak apa-apa. Kita ini mau berusaha Pak ya. Ini maku ke tahu masih perlu untuk dibujuk. Makanya metodologi amar ma'ruf masih pas dengan sekarang. Iya. Ini aku ketahui Pak lo mau jalo irim-irim ke sih. Tahu ke masih gie. Onri ya, tapi ya jari begini salah husu. Aja tapi ya kada tahu, salah aku, bidak aku, tamu neraka. Astagfirullah, jangan. Islam tidak begitu Pak ya. Banyak orang masuk Islam gara-gara akhlaknya Rasulullah. Kita nih ya. Dalam sejarah dikatakan, ketika Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, amalan apa yang belum saya lakukan? Rasulullah lakukan. Maka dari Aisyah masih ada, wahai ayahku. Rasulullah waktu hidup dia menyuapi makanan. Ada di sana orang Yahudi, nenek-nenek buta tohi. Doke kia kero. Tapi angka kere. Ahlak Nabi ta ya. Yahudi tohi, nenek-nenek tohi, buta tohi. Nah ini orang sewaktu disuapin oleh Rasulullah, nak kena terus Nabi tak, nak kena. Ini pandai ya. Nih, nak mudah. Aja maceri kayak Muhammad. Tu cilaka tu orang. Aja maceri ya. Padahal Nabi tak naruh suapi. Pas pengurut Abu Bakar suapi, ya, timpui. Jadi pengurut Abu Bakar merasa pasti Rasulullah ini menyuapi nenek ini pasti lembut ya, yakin lembut. Maka Abu Bakar berusaha sekuat tenaga untuk membuat roti ini, karena roti Arab kan kasar ya, kasar. Apalagi asalnya ish ya. Jadi ada jenis roti di Mesir itu. Sebab saya hampir sama dengan Pak Imam, kakak kelasku Riolo, Aki Master ya. Ada isi itu memang keras. Jadi nah lama nih kasih ya.
Pangluta Abu Bakar natimpu yaitu matoy. Pas natimpu atau pemakade itu butai itu matoy. Siapa kamu? Kamu Kaisar. Kamu tidak seperti yang dulu lembut. Mater terima Pangluta Abu Bakar, wahai nenek tua, itulah Rasulullah yang selalu kamu caci maki. Beliau sekarang telah meninggal dunia. Akan asye nenek-nenek sabika, wahai Pangluta Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akhlak. Saya teringat dengan hadis pertama yang saya hafal ketika saya SD kelas 4. Hadis pertama hafal, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ciri Islam itu akhlak, Pak. Bukan perkataannya, bukan ilmunya, bukan. Ciri ilmu itu, ciri berdebat itu adalah umat Yahudi. Diterangkan di dalam Al-Quran. Ibaratnya nih maka daya, sapa ko safi, makutana sih, maga warnana, siaga umuruna. Akhirnya persulit. Sahabat saking yakinnya akan Rasulullah. Maka deh, sekiranya maka deh nabita, ero hajar aswad mahute. Manasa-nasa hajar aswad mabulun sakiyakinna sangi sahabat dia namanya gutana sekirana makada nabitta ero sangi hajar aswad ero Ka'bah mabute maka kami yakin Ka'bah itu putih meskipun jelas-jelas hitam. Di makuke mega gutana lado nasukuni agama Pak, amalkan saja. Makutan ikaja ini salah. Pada makutul maulid Pak, ya. Itu maulid syiar besar. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya. Ya. Nak deh, sih ada dalilnya. Astagfirullahalazim. Ya. Kebu TV Pak. 20 tentang dalil bermaulid. Ada dalilnya. Yang pertama, taruh nih takallah bicara. Maka deh kelompok yang selalu membidakan maulid bahwa dalilnya tidak ada. Yang pertama. Terus yang kedua, nasihat tidak dilakukan oleh Rasulullah. Oke, kita lihat. Oke. Satu hal yang harus digarisbawahi, ini kelompok yang suka bidah-bidah yang dianggap dalil itu cuma Al-Quran dan hadis. Oke, kita lawan dia. Maka dako dia ada lelena mamuli tahu. Oke, nari ko dongo-dongo dinisangi. Oke lah. Dinisangi, napi ko pahami. Tapi gampang kan dibaliki ko saja ketama. Ternyata dia mencela orang pakai dalil logika saja. Dia kan sudah bilang dalilnya itu harus ayat dengan harus hadis. Sementara kalau dia mencela orang, dia pakai dalil logika semua. Itu kan tidak masuk akal, nggak nyambung. Oke, kita lihat. Maka dako dia ada dalilena, mamulu tahu. Kita langsung minta kasih kape dalil yang melarang. Cau nih, kau. Coba carikan dalil. Kasih dalilnya, wahai orang-orang yang selalu membidakan maulid. Mana dalilnya yang melarang maulid? Contoh. Ada ayatnya yang mengatakan, wahai orang-orang beriman, jangan kalian bermaulid karena bermaulid itu adalah bid'ah masuk neraka. Mana? Tidak ada. Berarti maulid bisa dong. Baru logika kalah nih. Mana hadisnya, Pak? Mana? Tidak ada. Dari kelogi misalnya dalilena ya. Di sini ada di dalam buku ini. Ada gampang dihafal karena nama Nabi. Yang pertama ayatnya Surah Ibrahim ayat 5. Surah Ibrahim ayat 5. Surah Ibrahim ayat 5. Wa zakirhum bi ayyamillah, dan peringatilah hari-hari besar Allah. Tidak ada perayaan hari besar yang melebihi maulid. Kalau kita melihat ayatnya, wajib maulid tahu. Tanya bidah apalagi haram.
Kasihan dulu. Kasihan sekali ini orang yang suka membeda-bedakan orang. Dia mana siapa Pak disengena. Nampak beda mana tahu. Astagfirullah. Menjadikan Pak ya, terjadi di Polmas. Seorang ibu mengadu kepada saya. Nak kasih nak biar anakku maka agak magi ibu. Nampak kabar mereka anakku gara-gara mau perasaan jika. Astagfirullahaladzim. Dosa apakah yang dilakukan oleh anak ini? Dia mengkafirkan ibu kandungnya gara-gara berjanji. Padahal isi berjanji itu adalah salawat. Salawat itu perintah Allah dan malaikat pun bersalawat. Kajian ada ye. Astagfirullah. Lu teti mataku Pak. Nampak kabar mereka anakku gara-gara berjanji ke sih. Ibu kandung. Astagfirullahaladzim. Mapuluh tomol tu kimat tu Pak dia kagak mau pergi. Astagfirullahaladzim. Masa gara-gara mau maulud tahu taman neraka, gara-gara dia mau maulud ikut tamu ke surga, masuk akal kira-kira Pak? Masuk enggak? Mustahil. Kenapa sih kita harus selalu mencela orang? Ketahuilah, saudara-saudaraku, menyakiti hati seorang beriman bagaikan menghancurkan 70 Ka'bah. Di bawah Ka'bah hancurkan makuke, musuh tahu Pak. Alangkah berdosanya orang ini. Tiap hari yang dia pikirkan, siapa lagi yang dibidahkan, siapa lagi yang dimasukkan ke dalam neraka. Namanya neraka punya kakek lu. Alina bawa tamu surga. Astagfirullahaladzim. Pusat orang kayak semenjak rewa ke Indonesia Pak. Minta semeti Indonesia. Tama mana kelompok. Satu hal terjadi di Belawa. Dena hadiri indokna dimakamkan, dikuburkan gara-gara ada acara takziah. Kebetulan ya mata si Rasul. Lu sakai. Kebetulan ada teman juga dari Mesir waktu itu yang tidak senang dengan kelompok ini. Lah, tiga-tiganya Anda ini tidak melihat ibu kandung Anda dikuburkan gara-gara ada takziah. Itu takziah pesan Rasulullah. Ingerannya matikan ini. At-takziahku Khalifah Umar bin Abdul Aziz tiap malam bertakziah di istana. Khalifah Umar bin Abdul Aziz lebih paham agama daripada kita. Tiap malam bertakziah, membicarakan kematian, membicarakan tentang akhirat tiap malam. Meskipun tidak ada yang meninggal dunia. Kenapa Anda mengatakan takziah itu bidah? Akhirnya Anda tidak datang, ibu Anda dikuburkan. Anda kemampu ke agama. Yang kedua ayatnya. Tadi surah Ibrahim ayat 5. Ayat yang kedua tentang perintah bermaulid, surah Yunus ayat 58. Yunus 58. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Ayat mana? Katakanlah, karena karunia Allah dan rahmat Allah maka bergembiralah. Pantas kalau kita bergembira. Nasabah Nabi tak metong jadi. Kita masuk ke dalilnya yang kedua, riwayat. Jangankan kita, Abu Lahab sendiri yang cuma seumur-umur sekali bergembira ketika Rasulullah dilahirkan, diringankan siksaannya tiap malam Senin atau tiap hari Senin. Bayangkan biasanya Abu Lahab mana Senin insyaallah susuh gara-gara kafir nah halangi Nabi tak. Tapi pernah dia bergembira karena ponakannya lahir dan dia membebaskan budaknya namanya Suwaiba. Maka karena bergembiranya Abu Lahab yang jelas-jelas orang kafir, dia diringankan bebannya, siksaannya tiap malam Kamis, tiap malam Senin, tiap hari Senin. Bagaimana dengan kita yang jelas-jelas umatnya? Kalau kita bergembira merayakan Maulid Rasulullah, kita membagi-bagikan makanan, tidak ada masalah. Hadisnya ya, bisa kita buka di Sahih Muslim. Ketika Rasulullah berpuasa Senin, maka Khalifah Umar bertanya, "Siapa nih waktu?" Ya? Maka Khalifah Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapakah engkau berpuasa Senin?" Apa kata Rasulullah?
hari Senin saya dilahirkan dan hari Senin saya diutus menjadi rasul. Narayakan kita. Narayakan dengan cara berpuasa. Anda kan minta dalilnya, itu dalilnya tadi. Tapi jatuh kalah. Lese situ. Begitu cara dia itu. Narik ke ikalan dan lele lese. Tapi anus pas telur. Apa hubungannya maulid dengan telur? Oke, iya bersih. Pakai logika dulu. Oke, Pak. Kamu bedakan maulid karena telurnya. Kamu tadi sudah kalah tuh? Ada dalilnya tuh? Kalah mau tuh? Oh iya. Telurnya sih bahas. Oke, dibahas si telur ya. Dia lagi agak. Apakah ada dalilnya yang melarang orang makan telur di masjid? Mana? Tidak ada, Pak. Atau begini boleh, mama uliki aja nih pakai telur. Pasti itu maka daki kedip pemeniti masjid. Di mana ada telur Atau mama uliki makanan sunnah seperti di Mesir. Itu Pak, kalau di Mesir itu bermaulid, masya Allah, tatu itu lalengin. Atau mama uliki makanan sunnah yang tadi kita makan kurma, ya, minum air zam-zam, berpahala semua. Bagaimana? Jauh sih. Tapi mereka tidak sampai situ. Ikalan dan lelenya telur. Dari kemampuan itu boleh Ustaz. Ya, dia boleh mau lihat di. Sudah. Begitu saja, enggak usah teriak-teriak, ya. Ya, pernah seorang profesor di Parepare sangat marah besar ketika dia singgah dalam suatu masjid yang dibahas maulid. Denis Sangi Makadero, lepangir wasan pajak profesor, bahkan doktornya dari Mesir. Akan asengero mau bicara kajiannya. Itu makanan maulid itu seperti makan babi. Astagfirullahaladzim. Cahina pakai apa bro? Kurang ajar anak-anak ini. Kita bayangkan nih, kurang ajar anak aku kiri. Saya kata Pak disangmu kesih. Ya. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri membolehkan maulid itu. Ulama yang dia agung-agungkan. Ibnu Taimiyah membolehkan maulid, membolehkan zikir berjamaah, semua yang diharapkan dibolehkan semua. Masalahnya dia pun nebok nalena. Dia tuh disebaca. Napa talang nasumaci kajian? Tahu mana tahu neraka? Astagfirullah. Ini apa kurusalannya Pak? Tidak begitu Islam ini. Silakan baca ya. Sejarah Rasulullah, sahabat. Semua serba kelembutan ya. Satu ketika seorang ya, orang yang berhubungan intim di bulan Ramadan siang hari maka dandana maka farah tapi nabi tak maturugana na hukum dia nasab anisang isi. Oh kalau begitu begini ya, dia pelik uleh sampai-sampai tidak bisa sama sekali ternyata atau sia-sia nalek hadir. Coba. Jadi umat ini begitu kondisinya sekarang Pak. Lo calo ke sih. Tahu apa maksudnya? Apa sandi? Angkat tu mau lu gara-gara lu ada telur. Apa sandi ke sih? Karena sedekah yang paling cepat diterima adalah memberikan makanan. Tidak apa-apa. Kita niatkan ya masak songkolo telur ya, untuk dibagi-bagikan. Melupa ada pahala anak ya. Jadi maksudnya pada rewo ke sih ya. Kita ya pahami ya kembali agama kita ya. Agama kita ini adalah agama kelembutan ya. Itulah yang membedakan kita dengan agama lain. Cuma kita ini dituduh teroris lah apalah itu tidak. Agama Islam ini adalah agama kelembutan ya. Jadi mari kita ya berlaku lemah lembut ya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah yang ada di bumi ini, insyaallah yang ada di langit akan mengasihani kita. Aja lalu kita makasar adi. Ya. Tadampaukan adeko agak-agak keras saya punya ini tidak kasar ya, tidak keras sebenarnya. Tapi anu tongengnya harus dibedakan Pak. Harus dibedakan kasar dengan mengucapkan yang sebenarnya. Lebih kasar mana saya mengucapkan yang sebenarnya daripada nakade kita bidah kok, haram kok. Lebih kasar mereka.
haram maulid tidak dilakukan oleh Rasulullah, padahal dilakukan. Sementara lain kajian pakai laptop, lebih besar bedanya itu orang kajian pakai laptop, kan tidak dilakukan oleh Rasulullah. Sama aja. Akal baik pakai ini kalau. Harusnya kalau pengajian kitab kuning itu pakai kitab gundul, kitab kuning. Mereka kalau kajian pakai laptop, tak. Si campur mana film porno kursi bawah ayah hadis lagi asa. Itulah yang terjadi, Pak. Jadi makhluk agama narik metode itu rewa ya. Betul-betul kita mengkaji Islam secara betul-betul murni. Pak Baki. Ya sekira demikian deh. Lain kali kita lanjut ya. Nasabah kemarin baru saya ditelepon ketika hendak membawakan hikmah maulid. Baru saya ditelepon untuk membawakan acara hari ini. Terus tadi ternyata macet. Ada mobil yang tergelincir, macet total. Maka kadang urat terpaksa setengah perjalanan naik mobil, terus pelepak ke angkat sama motor. Oke, TV mana kasih masih gini. Alhamdulillah ya. Pamesin pengatakan berkah Pak, itu berarti berkah ya. Makanya Nabi kita siapa yang pergi ke masjid tidak ada lain niat kecuali untuk mempelajari satu kebaikan, maka pahalanya seperti haji yang sempurna. Haji itu teruntuk haji. Tamun waktu lalu nak Nabi kita. Ya, saya kira demikian ya. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.